Medical adalah layanan medis yang mendapatkan izin resmi dari Dinas Kesehatan serta mengintegrasikan antara spine care, fisioterapi, dan rehabilitasi medis. Kami menangani masalah tulang belakang, saraf, dan sendi, seperti saraf terjepit, skoliosis, serta cedera akibat olahraga. Kami menangani tanpa obat dan operasi. Kita lumayan kesusahan ya untuk tracking campaign mana aja yang berhasil karena kita kan pakainya Meta Ads. Nah dari sana tuh kita nggak bisa track ads-nya yang mana sih yang paling banyak mendatangkan inquiries. Gillette sendiri menggunakan SlickFlow untuk melakukan penanganan terhadap inquiries yang masuk dari berbagai channel, lalu membantu ACS kami agar lebih efisiensi dalam bekerja, serta mengurangi junk leads yang masuk karena kami melakukan sortir terlebih dahulu. Untuk fitur-fitur yang digunakan oleh VLive sendiri yaitu yang pertama ada CRM dan Inbox untuk pengelolaan pelanggan kami, lalu juga kami menggunakan Flow Builder untuk otomasi labeling supaya lebih mudah untuk customer service kami, dan juga menggunakan Agent Flow untuk melakukan lead scoring. Untuk hasilnya sendiri sudah cukup bagus ya, kami berhasil mengurangi spam leads yang masuk, serta juga kami melakukan sortir dan juga segmentasi database dengan lebih baik. Lalu juga kami bisa mencapai 2 kali lipat sales dari yang sebelumnya tanpa ada otomasi dan sekarang sudah menggunakan otomasi itu sendiri. Selain itu juga kami berhasil untuk melakukan tracking campaign mana saja yang berhasil kami jalani. Jadi kenapa diaktifkan di malam hari? Karena perusahaan kami itu sudah punya customer service. Jadi sudah punya agen manusia, human agent-nya. Nah, kalau misalnya dia diaktifkan sepanjang hari, itu bakalan ganggu flow sama customer service kita yang human agent. Makanya aku aktifin dia di malam hari, karena ketika di malam hari, human agent tuh udah nggak aktif, udah nggak standby, karena mereka punya jam terbatas. Dan akhirnya aku mutusin buat mengaktifkan agent AI ini di malam hari sampai pagi, ketika human agent-nya nanti akan standby lagi. Untuk feedback yang aku terima sendiri sih sejauh ini lebih responsif ya inquiries yang masuk, karena nggak terlalu terlihat seperti robot, jadi lebih manusia, lebih human behavior-nya tuh lebih terasa, jadi lebih engage juga sama inquiries kayak gitu, dan itu mempermudah customer aku untuk follow up setelahnya, jadi kayak nggak terlalu keputus tiba-tiba dari robot jadi human, itu nggak terlalu terasa karena personanya sendiri aku build, aku bangun buat jadi lebih human aja sih rasanya kayak gitu. Untuk tips sendiri, aku menyarankan untuk melakukan tagging atau labeling yang lebih rapi, karena dengan adanya tagging dan labeling ini, kita bisa tahu nih mana aja sih campaign yang berhasil kita gunakan atau kita jalani. Lalu selanjutnya yaitu otomasi yang nggak terlalu seperti robot, dan itu bisa banget digunakan dengan agent flow, terutama untuk dari produk SlickFlow sendiri. Agent flow-nya sebenarnya mudah banget buat diatur personanya sih. Setelah menggunakan SlickFlow sendiri, aku merasa respon time kita lebih cepat ke pelanggan atau ke customer kita. Lalu selanjutnya juga CS lebih mudah untuk membalas, karena customer service kami jadi bisa balas inquiry itu baik dari handphone maupun dari laptop hanya dengan satu aplikasi untuk berbagai channel yang masuk. Lalu juga membantu kami memastikan bahwa semua customer kami mendapatkan inquiries dengan jumlah yang sama dan merata, dan seluruh inquiries dapat terhandle dengan baik. Lalu selain itu juga kami sudah mulai aktif menggunakan agent AI, sehingga membantu ketika malam hari agent kami udah nggak aktif lagi, udah nggak standby lagi, itu bisa dihandle sama agent AI-nya.